Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaung Raka Waalaikumsalam. Radio SMK Negeri 1 Bangkinang di gelombang 95,2 FM. Jumpa lagi di acara Bincang-Bincang Santai Podcast SMK Negeri 1 Bangkinang bersama saya Freddy Bastian Wijaya Kusuma, guru produktif teknik dan bisnis sepeda motor. Dan sekarang di studio mini kita sudah ada Bapak Kepala Kejuruan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor bersama Bapak Robi Hendra. Selamat pagi Pak Robi. Pagi Pak Freddy. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Cerah sekali Bapak pagi ini nampaknya. Alhamdulillah. Jadi Pak Robi ini adalah guru produktif dan sekaligus ketua jurusan dari Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor ini Pak sebenarnya sudah ada di SMK kita ini dari tahun kapan ya Pak ya? Baik, terima kasih. Jadi jurusan sepeda motor ini merupakan pengembangan dari jurusan otomotif. Oh iya. Dulu hanya ada otomotif ya. Oh, pengembangan ya Pak. Ya, kemudian dia ada pecah 4 ya. Pecah 4. Ya, ada teknik kendaraan ringan, Iya. ada teknik sepeda motor dulu namanya, ada bodi otomotif dan ada juga alat berat. Alat berat. Nah, itu dia. Jadi kalau di sekolah kita sendiri itu dimulai pada tahun ajaran 2009-2010. Sudah lama ya Pak ya. Sudah lama. Sudah 11 tahun sekarang teknik dan 11 bisnis sepeda tahun, motor. iya. Kemudian kan di TBSM itu ada kata-kata bisnisnya Pak. Iya. Maksudnya itu ananda kita ini nanti diperhitungkan di dunia kerja untuk berbisnis kah atau untuk menjadi mekanik yang handal? Bisa Bapak jelaskan itu Pak? Iya, terima kasih. Nah. Jadi memang betul ya, sesuai dengan targetnya, beberapa tahun belakangan ini ganti nama dari teknik sepeda motor menjadi teknik dan bisnis sepeda motor. Iya. Nah, kita ketahui bahwa ya jasa-jasa yang ada di bengkel-bengkel sepeda motor, baik itu bengkel-bengkel biasa maupun bengkel resmi, itu di sana terjadi perputaran bisnis ya, baik itu penjualan suku cadang, ganti oli, bahkan penjualan sepeda motor itu sendiri. Karena siswa kita setiap magang itu juga dialokasikan di showroom, ya, di penjualan. Nah, jadi mereka juga paham tentang prinsip-prinsip bisnis di bidang sepeda motor ini. Oh, jadi tujuannya ananda kita itu bisa bekerja sekaligus jadi mekanik dan juga bisa menjadi wirausaha. Wirausaha. Oh, baik-baik. Kemudian Pak, supaya pendengar di Gaung Raka 95,2 FM ini juga banyak yang tahu, sebenarnya di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor itu apa saja sih Pak mata pelajaran yang nanti akan kita pelajari di SMK kita ini Pak? Baik, sebagai lembaga pendidikan formal tentunya mereka juga mempelajari pelajaran umum ya. Kita belajar juga yang berhubungan dengan karakter gitu ya, berhubungan dengan pelajaran agama, pelajaran Pancasila dan segala macamnya, termasuk juga pelajaran adaptif. Nah, untuk kejuruan sendiri itu ada belajar kelistrikan sepeda motor. Oh, ada kelistrikan. Nah, ini tentu nanti siswa akan kita latih, kita ajarkan bagaimana memahami seperti motor starter, sistem lampu, sistem remote dan segala macamnya. Baik. Bagaimana analisa kerusakannya, memperbaikinya. Nah, kemudian yang kedua ada itu mesin sepeda motor ya, tentang inti jantung dari mekanikalnya itu sendiri. Jadi siswa ini nanti bisa bongkar pasang mesin ya, bisa memperbaiki. Kemudian ada sasis dan pemindah tenaganya ya, berhubungan nanti ke roda, rangka, ban, rantai dan segala macamnya. Oh, berarti pembelajaran kita di teknik dan bisnis sepeda motor itu memang mencakup satu unit sepeda motor itu ya Pak ya, ditambah dengan pelajaran umum yang ditambahkan ke SMK kita. Iya, betul. Kemudian kalau guru Pak, guru produktif kita ini di jurusan teknik sepeda motor ini ada berapa sih Pak? Ya, alhamdulillah dibandingkan dengan sekolah lain guru kita ini cukup lengkap. Alhamdulillah. Dan banyak ya, semua ada 7 orang guru dibantu 1 orang toolman ya. Ada toolman kita ya Pak. Jadi ada toolman yang inilah tentang administrasi bengkel ya, peralatan segala macamnya, beliau inilah nanti yang mengkoordinirnya. Dari 7 orang guru ini 1 orang sudah berstatus magister manajemen, magister pendidikan ya, S2. Iya. Kemudian apabila dikaitkan dengan kompetensinya ya,
Dari 7 orang ini sudah 1 orang bersertifikat silver dari Honda ya. Oh, kita yang sudah kita kerjasama dengan Honda itu ada pelatihan yang diadakan oleh Honda dan juga ada ujian kompetensinya. Oh, baik Kemudian Pak. ada 3 orang sudah bersertifikat bronze. Bronze ya. 3 orang juga itu diklat dasar namanya semester Iya. 4 sampai 6 dan 5 orang itu semester 1 sampai 3. Oh, Itu yang sudah ada. Jadi kita diajak dirangkul oleh perusahaan Iya. pemegang merek, kita kerjasama dengan Honda. Dengan Honda ya Pak ya. Nah, jadi kita juga dibekali dengan ilmu-ilmu terkini yang ada di Honda tersebut, sehingga kita nanti bisa menyalurkan, menularkan, mengembangkan ilmu-ilmu ini kepada siswa-siswa kita nanti. Oh, baik. Berarti kita sudah kerjasama dengan Honda ya Pak. Iya, Berarti betul. PT AHM Pak ya. Ya, PT-nya kalau di Riau ini pemegang merek itu adalah PT Capella Dinamik Nusantara PT namanya Capella ya. Dinamik Kalau Nusantara. di Jakarta secara nasional adalah Astra Honda Honda Motor. Nah, tetap Baik, berarti kalau sama. seperti itu Ananda kita PKL atau magangnya itu sudah wajib di Honda ya Pak ya? Betul ya. Oh. Jadi setiap periode itu lebih kurang itu sekitar 15 ahas kita isi, bahkan bisa lebih. Oh. Karena satu ahas itu seandainya ada 1 atau 2 orang, nah itu nanti kita mengisi semua. Itu di daerah wilayah Kabupaten Kampar dan wilayah Kota Pekanbaru. Oh, baik. Berarti memang tujuan Ananda kita untuk belajar di SMK khususnya jurusan teknik dan bisnis sepeda motor ini memang menjadi mekanik yang baik dan handal ya Pak ya? Iya, betul. Itu harapan kita. Kemudian selanjutnya Pak, kompetensi dan keunggulan serta nanti apa sih yang seharusnya Ananda yang mau masuk ke TBSM ini dapatkan yang bisa kita berikan Pak? Ada nggak? Jadi namanya kita sekolah tentu kita mengajar dan mendidik siswa kita ini dengan sebaik mungkin, tapi tentunya semuanya tergantung dari mereka juga ya. Iya. Makanya kita sebelum ini kita mengadakan seleksi minat dan bakat dulu Iya. ya Pak Freddy ya. Iya betul. Jadi Ananda diharapkan yang sudah lulus ya dengan sistem seleksi yang sedang berlangsung ini betul-betul ya giat ya untuk berlatih Pak Freddy. Jadi bukan hanya belajar di sekolah, mereka juga hendaknya juga mengembangkan di luar ya. Bisa juga mereka cari-cari ilmu di internet, bisa mereka latihan di bengkel atau bongkar sepeda motor sendiri nanti. Nah, itu bisa dikonsultasikan juga dengan guru-guru yang ada di sekolah ini. Nah, itu nanti tentu akan dibimbing gitu kan. Tentu harus ada keberanian dan kemauan, itu intinya ya. Intinya ada kemauan dan keberanian. Ya. Kemudian masuk ke dunia kerja Pak. Ada nggak anak kita atau tamatan siswa kita yang dari jurusan TBSM ini yang bekerja tadi karena kita bekerja sama dengan Honda, ada nggak Ananda kita yang sudah tamat ini yang sudah menjadi pegawai kah atau karyawan di Honda gitu Pak? Oh ada, tentu ada ya. Untuk wilayah Kabupaten Kampar itu rata-rata kita misi seperti Capella Service Center Bangkinang ini, itu hampir semuanya dari kepala mekaniknya sampai ke bawahnya itu rata-rata siswa kita. Termasuk di showroom juga ya, bagian penjualan juga siswa kita. Di showroom itu ada nanti namanya bagian kerjanya PDI ya, Delivery Inspection. Nah, itu memang harus yang paham tentang sepeda motor, tentang teknik. Betul. Ya, kita tahu mungkin showroom selama ini penjualan itu mungkin jurusan ekonomi, akuntansi, tidak ya, tapi juga ada perekrutan dari jurusan TBSM ini. Begitu juga daerah Kampar, daerah apa sana, ada Tapung, itu siswa kita juga. Baik. Berarti memang bisa dikatakan jurusan TBSM atau teknik dan bisnis sepeda motor kita ini bisalah bersaing di dunia kerja ya Pak ya? Bisa. Ya di samping itu tentu siswa ini juga kita kembangkan juga ya, karena daya tampung dari bengkel-bengkel ini tidak bisa menampung semuanya. Kita setiap tahun itu menambahkan sekitar 70-an orang. Nah juga banyak yang buka bengkel sendiri mereka ya, berwira swasta karena sudah siap untuk itu. Oh baik, berarti memang sudah siap kerja dan siap berwirausaha, siap bekerja dengan orang lain dan siap untuk membuka pekerjaan sendiri ya Pak ya? Bisa. Oh baik, ternyata kita di TBSM ini setelah dijelaskan oleh Bapak Robi Hendra ini, semoga Ananda yang mendengarkan Gaung Raka sekarang bisa tertarik untuk bergabung dengan kami di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Dan biasanya kita tiap tahun berapa kelas Pak? Berapa rombel Pak? Kita selalu menerima 2 rombel. 2 rombel. Atau 72 dan orang. 72 orang dengan satu rombelnya 36 orang ya Pak ya? Bahkan perempuan pun juga ada yang masuk. Oh iya, ada Pak ya? Iya, tahun ini ada 3 orang, kakak kelasnya juga ada 3 orang itu putri. Alhamdulillah, berarti bukan hanya pria atau cowok ya Pak ya? Iya.
ternyata jadi tidak tertutup kemungkinan mereka tuh bukan hanya jadi mekanik di bengkel yang kotor-kotor saja. Iya. Ya, mereka juga bisa kesempatan untuk kuliah, bahkan bisa juga mungkin jadi guru pula kelak ya kan, atau Iya. tenaga-tenaga ahlinya nanti di pabrik umpamanya. Jadi mereka perlu belajar dasar dulu di SMK ini gitu kan. Baik, baik, baik. Kemudian Pak, sebelum kita tutup nih, pendengar Gaung Raka SMK Negeri 1 Bangkinang 95,2 FM, ada tidak motivasi kah atau lebih ke ujangan untuk Ananda kita yang mendengar sekarang Pak, supaya memang selain untuk bergabung di jurusan teknik sepeda motor yang siap untuk bekerja dan wirausaha, apa motivasinya Pak? Ya baik, terima kasih. Jadi kepada Ananda yang sudah terseleksi dengan baik di SMK Negeri 1 Bangkinang ini jurusan TBSM, ya memang intinya kembali lagi kepada diri Ananda sendiri ya. Giat belajar ya, tekun, kemudian harus ada keberanian. Begitu juga dengan yang adik-adik kelas masih SMP mungkin ya. Nah itu bisa ya, bisa mengembangkan potensi dari diri sendiri dengan bantuan kita sebagai guru ini sebagai fasilitatornya ya. Kita juga memiliki peralatan yang cukup lengkap ya untuk mendukung semua hal-hal yang dicita-citakan tersebut. Nah kemudian hindarilah ya hal-hal yang tidak bermanfaat seperti nongkrong-nongkrong ya, mungkin juga bisa jadi ya kenakalan remaja sekarang. Jadi pandai-pandai menjaga pergaulan ya, perbaiki ibadah dengan sebaik mungkin. Nah tentu restu orang tua juga ya, patuh pada orang tua, jadi anak yang berbakti. Nah dengan doa dari orang tua, usaha dari bimbingan guru-guru di sini, ditambah dari kemauan, tekad dan kerajinan dari Ananda, itu insya Allah ya kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah tentu kita tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, baik. Jadi setelah dijelaskan, berarti jurusan TBSM ini memang lebih fokus selain bekerja juga lihat untuk beribadah ya Pak ya? Iya, Kemudian kita sarankan seperti itu. Baik, baik. Dan selanjutnya supaya Ananda kita yang mendengarkan, kemudian Ananda kita kan sekarang ini Pak masa apa namanya itu COVID-19. Iya. Dan sekarang pun pembelajaran pun kita juga sekarang belajar dari rumah. Ada tidak Pak? Bagaimana mengatasi Bapak sebagai ketua jurusan sepeda motor? Karena seharusnya kalau sepeda motor itu kan kita harus berfokus pada barang yang ada. Yeah. Kita harus mengerjakan sesuatu, kebutuhannya kah, kelistrikannya, mesin yang Bapak jelaskan, ada nggak Pak? Bagaimana solusi Bapak dengan WFH sekarang ini Pak? Ya sebetulnya di YouTube itu banyak beredar ya, banyak yang buatan guru-guru juga bagaimana sistem praktek dan pembelajaran secara mandiri ya. Oh, iya. Ada tutorial ya. Nah, sehingga nanti Ananda bisa mempraktekkan sambil menonton video-video tadi, bisa di save dulu, diulang-ulang lagi ya, mudah-mudahan nanti kalau cepat bencana ini berlalu, nah kita bisa praktekkan di sekolah dengan yang nyatanya. Mungkin itu saja untuk sementara ini. Oh, berarti untuk sekarang cukup dengan Ananda itu belajar dari rumah, mandiri, mungkin melihat video dari YouTube ya. Atau mencoba membongkar motornya sendiri boleh Pak ya? Yang tidak paham nanti dikonsultasikan, ditanyakan gitu. Karena kita pun sekarang dalam pembelajaran itu juga bisa dari video, bisa. Animasi, bahkan ada semuanya itu bisa kita lihat dari pembelajaran lewat YouTube ya Pak ya? Betul, betul. Jadi untuk itu setelah pembahasan kita tadi Pak, sebelum ditutup ini ada enggak Pak yang ingin Bapak sampaikan terakhir kalinya atau kita cukupkan sampai di sini pembicaraan kita Pak? Ya rasanya udah cukup. Jadi pendengar Gaung Raka SMK Negeri 1 Bangkinang 95,2 FM, sekarang sudah Ananda dengarkan semuanya bagaimana pemaparan atau penjabaran penyampaian dari Bapak Ketua Jurusan dan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor kita Bapak Robi Hendra. Untuk itu kalau ada yang salah kami mohon dimaafkan. SMK Negeri 1 Bangkinang mengukir prestasi, berfaedahlah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.